Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmaria Nurbuliani SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 17 Balesan Tanjung, Desa Palau, Kecamatan Balesan Tanjung, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN 17 Balesan Tanjung pada kelas 5 dengan materi 8 golongan penerima zakat. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Siap untuk belajar? Siap. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan semangat dan kesiapan untuk belajar. Syukur alhamdulillah sehingga kita bisa datang ke sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran kita. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa bersama. Ya, silakan dipimpin doanya. Ya, silakan Hasan. Bila kita berdoa, angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan. Yuk kita sama-sama memulai berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, siapa saja yang hari ini tidak sekolah? Adik semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti hari ini kelas 5 hadir semua ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Ibu akan mengecek kerapian kalian. Silakan diperbaiki pakaiannya yang belum rapi. Ya, coba Naskah diperbaiki bajunya. Ya, sudah rapi semua? Iya, Bu. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini pelajaran kita adalah pendidikan agama Islam. Nah, maka seyogyanya lah kita sebelum memulai pembelajaran kita membaca surat pendek. Untuk membersamai kegiatan kita membaca surat pendek hari ini, Ibu meminta kesediaan Sasa untuk memimpin teman-temannya membaca surah Al-Ikhlas. Ya, silakan Sasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid
zakat. Zakat itu adalah salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Nah, dengan mengeluarkan zakat berarti kita membantu atau memberi sedikit kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Zakat itu juga berguna untuk mensucikan harta. Nah, di dalam Al-Quran Allah telah menetapkan ada golongan-golongan penerima zakat. Apakah kalian pernah mendengar siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat? Saya Bu. Oke, siapa? Miskin. Ya, orang miskin. Saya juga Bu. Oke, bisa siapa? Fakir. Ya, fakir. Kemudian masih ada yang bisa? Saya Bu. Ya, Fisabilillah. ya, fisabilillah. Jadi, masih ada yang lain? Oke, masih 3 golongan yang kalian ketahui. Siapa tadi Asrul menjawab? Miskin, kemudian fakir, fisabilillah. Jadi 3 golongan penerima zakat yang sudah kalian ketahui. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 8 golongan penerima zakat. Ya. Kemudian perhatikan di layar, ya. Hari ini kita akan belajar tentang 8 golongan penerima zakat. Dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu memahami tentang zakat. Adapun KKTP-nya atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan pengertian mustahik dan mustaqi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi golongan-golongan penerima zakat. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya dulu. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian membantu orang yang sedang membutuhkan? Saya Bu. Ya, dengan perasaannya. Senang. Saya juga Bu. Ya, gimana? Bahagia. Bahagia. Jadi ketika kita menolong atau membantu seseorang, kita akan merasa berempati ya. Kemudian kita merasa senang telah membantu orang yang betul-betul membutuhkan. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Apa itu zakat? Siapa yang masih ingat? Apa itu zakat? Asrul bisa? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan umat Islam. Ya, Yang telah memenuhi syaratnya ya. Ya, jadi zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam apabila telah memenuhi syarat dan ketentuannya sesuai dengan syariat Islam. Di antara 8 golongan penerima zakat, siapa yang tahu apa artinya mualaf? Ada yang tahu? Belum? belum tahu. Belum tahu. Ya, sebentar kita akan membahas 8 golongan penerima zakat. Kemudian, setelah kalian lihat tujuan pembelajarannya, sebentar kita akan belajar secara berkelompok, ya. Ya Bu. Sebelum Ibu mulai, terlebih dahulu kita membagi kelompok. Ya, Ibu membagi 3 kelompok. Di sini ada kelompok, Ibu beri nama Amil, kelompok Amil, ya. Ya Bu. Jadi diingat ini adalah kelompok Amil. Kemudian untuk kelompok ini Ibu beri nama Mualaf, ya. Ya Bu. Mualaf, kelompok mualaf. Dan ini kelompok fisabilillah. Jadi ada 3 kelompok yang telah kita bentuk hari ini, ya. Ya Bu. Kembali perhatikan ke layar. Ada 8 golongan penerima zakat. Kemudian
Di dalam Al-Quran, yaitu surah At-Taubah ayat 60, dijelaskan bahwa Allah itu telah menetapkan 8 golongan penerima zakat. Ya, siapa yang bisa baca artinya? Ayo. Ya, silakan Sasa. Sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, Ya. orang miskin, Ya, kemudian atau amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya, Ya. wala, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Iya. Nah, di sini sudah dijelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Fakir, Ya. miskin, hamil, Zakat, mualaf. Kemudian apa lagi? Orang yang berhutang, ya. Dan orang yang sedang berjuang di jalan Allah, kemudian yang sedang melaksanakan perjalanan. Hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Tadi Ibu sudah bagi kelompoknya ada 3 ya. Kelompok amil, kelompok mualaf, dan kelompok fisabilillah. Ibu sudah menyiapkan karton dan beberapa spidol warna-warni. Tugas kalian adalah membuat peta konsep, ya. Ya, peta konsep yang akan kalian tuliskan di karton ini menjelaskan pengertian. Apa itu mustahik? Apa itu musakik? Ya. Setelah pengertian mustahik dan musakik, kalian juga menuliskan apa itu pengertian atau definisi fakir, miskin, amil, mualaf, rikab, dan garing, sabilillah, dan ibnu sabil. Jadi di dalam karton ini kalian menuliskan peta konsep berupa pengertian mustahik, pengertian musakik, dan pengertian atau definisi 8 golongan penerima zakat. Ya, sudah paham? Sudah? Ya, sekarang Ibu bagikan karton ini masing-masing 1 lembar, 1 kelompok. Dikerjakan secara berkelompok, ya? Ya, jadi dikerjakan secara bersama-sama. Untuk pengertian 8 golongan dan mustahik serta musakik tadi, kalian bisa mencari di internet atau di buku pelajaran kelas 5, di buku paket itu ya. Sambil dicari kerjasama dengan teman, kemudian dituangkan ke dalam karton ini berupa peta konsep. Ya, sudah dipahami? Iya, Bu. Oke.
hasil kerja kelompoknya. Kita ice breaking dulu ya, biar semangat ya. Iya, Bu. Siap? Siap. Oke, ayo sama-sama kita ice breakingnya. Tepuk zakat. Arti zakat membersihkan. Jenis zakat ada dua. Yang pertama, zakat fitrah diberikan Bulan Ramadan. Yang kedua, zakat harta diberikan sesuai nisab. Allahu Akbar. Ya, sudah semangat? Ya, Bu. Ya. Sekarang kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi secara bergantian kalian maju ke depan sini mempresentasikan kotak konsep yang telah kalian buat. Siapa yang mau maju duluan? Ya, kelompok mualaf. Ya, silakan ke depan sini. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mualaf akan menyampaikan hasil kerja kami. Hasil kerja kami akan diberikan oleh teman saya namanya Rizka. Mustahik orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Muzakir orang yang wajib membayar zakat. 8 golongan penerima zakat. 1. Fakir, seorang yang tidak tercukupi kebutuhannya. Oleh saya, pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu, ia juga tidak memiliki pekerjaan. 2. Miskin, orang yang memiliki harta tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya. 3. Amil, orang yang ditugaskan pemerintah dan zakat. 4. Mualaf, orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam. 5. Orang dimaksud zakat adalah usaha memerdekakan hamba sahaya. Gaib, orang yang memiliki banyak dan tidak membayarnya. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan tetapi kekurangan bekal dan biaya dan perjalanan. Ya, oke. Itulah hasil kerja kami. Sekian dan terima kasih. Oke, demikianlah presentasi kelompok mualaf. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok mualaf. Ya, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya kelompok apa yang mau maju? Kami, Bu. Ya, silakan kelompok bisa dilihat.
Ya, silakan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fisabilillah. Kami akan menyampaikan hasil kerja kami. Ya, silakan. Mustahil orang atau golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Muzakir adalah orang yang wajib membayar zakat. 8 golongan penerima zakat. Fakir, seorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu, ia juga tidak memiliki pekerjaan. Miskin, orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarga. Amil, orang yang ditugaskan pemerintah ditugaskan mengelola zakat. Mualaf, orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam sehingga perlu diperkuat hatinya dengan diberikan zakat sebagai tanda kepedulian dan perhatian Islam terhadap mereka. Rikab, dimaksud rikab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan membelinya dengan uang zakat. Garim, yaitu orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan dari hutang tersebut kecuali bantuan orang lain. Sabilillah, sekelompok orang atau seorang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil, orang yang sedang dan akan menjalankan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan. Ya, sudah. Ya Bu, itulah hasil pekerjaan kami. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok mualaf. Ada yang menanggapi? Ya, sudah bagus ya? Ya. Jadi, sudah selesai? Ya Bu. Oke, silakan duduk kembali. Kemudian lanjut untuk kelompok Amil. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amil akan membacakan hasil kerja kami. Silakan. Mustahik, orang atau golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Muzaki, orang yang wajib yang membayar zakat. 8 golongan penerima zakat. Fakir, seorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu, ia juga tidak memiliki pekerjaan. Miskin, orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Amil, orang yang ditugaskan pemerintah, lembaga zakat atau imam untuk mengelola zakat. Malaf, orang-orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam sehingga perlu diperkuat hatinya dengan diberikan zakat sebagai tanda kepedulian dan perhatian Islam terhadap mereka. Rikab, dimaksud rikab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Dalam hal ini, uang zakat dapat digunakan untuk membebaskan dirinya agar merdeka. Garim, orang yang sedang menimba utang yang banyak dan tidak mampu melepaskan dari utang tersebut kecuali bantuan orang lain. Sabilillah, sekelompok orang atau seorang yang berjuang untuk siap di jalan agama Islam. Ibnu Sabil, orang-orang yang sedang dan akan
akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan. Itulah hasil pekerjaan kami. Cukup sekian dari kami. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok Amir. Ya, beri apel atau tepuk tangan untuk mereka. Ya, silakan duduk kembali. Ya, tadi kalian sudah mempresentasikan masing-masing pekerjaan setiap kelompok. Dan di sini sudah dijelaskan apa saja pengertian, apa yang di sini tadi yang kita konsep di pengertian apa semua, atau definisi apa yang dibuat dalam peta konsep. Ayo, pengertian mustahil. Mustahil itu adalah orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian setelah mustahil ada musaki. Musaki itu orang yang wajib membayar zakat. ya, kemudian 8 golongan penerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin. Miskin itu dia memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian golongan yang ketiga, amil. Amil itu orang yang ditunjuk sebagai pengelola dalam menerima zakat. Kemudian mualaf. Ada yang bertanya tadi, mualaf itu apa artinya? Malah orang yang banyak. Ya, mualaf itu orang yang baru memeluk atau masuk agama Islam. Kemudian mereka orang yang memerdekakan Hamba sahaya. yang membebaskan hamba sahaya dengan menggunakan uang zakat. Kemudian garing itu apa artinya garing? Garing orang yang ditimpa Atau memiliki hutang banyak. ya, orang yang ditimpa atau memiliki hutang yang banyak sehingga dia tidak mampu membayarnya. Kemudian yang ketujuh apa? Sabilillah. Apa artinya sabilillah? Sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian golongan yang terakhir apa? Itu sabil. Ibnu Sabil itu apa artinya? Orang yang sedang melakukan perjalanan tetapi di tengah perjalanan dia kehabisan bekal atau biaya sehingga dengan memberi sedikit zakat dapat membantu orang yang sedang melaksanakan perjalanan itu. Maksudnya perjalanan ini apa? Perjalanan apa? Perjalanannya apa? Perjalanannya dengan tujuan untuk kebaikan. Oke, setelah kalian mendengarkan presentasi setiap kelompok, ada yang memberi tanggapan atau semuanya sudah bisa dikerjakan? Ada tanggapan? Oke. Oke, setelah Ibu melihat tadi kerja kelompok kalian, Ibu ucapkan terima kasih sudah bekerja sama dalam membuat peta konsep. Tadi kalian sudah mendengarkan kelompok teman-teman kalian mempresentasikan hasil kerja setiap kelompoknya ya. Iya, Bu. Dan hari ini Ibu dapat menyimpulkan materi yang kita bawa hari ini tentang 8 golongan penerima zakat ya. Iya, Bu. 8 golongan penerima zakat itu di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 dijelaskan 8 golongan penerima zakat. Yang pertama adalah fakir, kemudian miskin, kemudian apa lagi? Amil, mualaf, rikat, garim, Sabilillah. fisabilillah dan ibnu
zakat. Zakat itu dikeluarkan sebagai bentuk kepedulian kita dalam membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, sekaligus menyucikan harta yang kita miliki. Bagaimana perasaan kalian dengan mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana? Senang. Alhamdulillah. Berarti hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi keteladanan perjuangan Rasulullah. Ya? Ya, Bu. Dan materi 8 golongan penerima zakat Ibu cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.